Sudah tentu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk kita menilai pengecualian cukai dan manfaat tambahan yang diperluaskan untuk pelabur di zon ekonomi khas SEZ Indonesia, dan sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Dr. Fitra Faisal Hasyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Sekuritas Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Fitra. Pertama sekali kita nak lihat dulu kepada daya tarikan pelaburan dahulu. Bagaimana untuk kita bandingkan serta menilai pengecualian cukai dan manfaat fiskal baharu ini dengan tawaran-tawaran yang ditawarkan dari negara-negara pesaing? Ya, Dina. Jadi ini adalah upaya yang sudah dilakukan Indonesia semenjak tahun 2009 untuk membuka peluang investasi dari negara-negara lain masuk ke Indonesia, dan terutama sekali untuk kemudian membuat level of playing field dari sisi kompetisi di antara negara-negara serumpun itu menjadi lebih setara. Nah, oleh karenanya dibuatlah kemudahan-kemudahan di beberapa region sehingga itu bisa menarik investasi. Yang kedua adalah selain untuk menarik investasi dari luar, tapi juga untuk kemudian mendiversifikasi tujuan investasi, ya, tidak hanya terkonsentrasi di Jawa dan juga Sumatera, tetapi juga didiversifikasi ke daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, karena juga misinya selain menangkap peluang investasi, tetapi kita juga ingin di Indonesia sendiri ingin mengurangi ketimpangan antara terutama Jawa dan luar Jawa, dan itu selama beberapa tahun terakhir kita sudah melihat bahwa porsi pembangunan di luar Jawa itu sudah cukup baik, ya, sehingga ini perlu terus dilanjutkan. Apalagi kami melihat di Indonesia juga di tengah friendshoring di antara dua kubu yang sekarang sedang bertarung secara ekonomi, baik itu kubu China dan kawan-kawan, China and Friends, dan juga kita melihat bagaimana kubu Amerika Serikat and Friends itu sama-sama disengage, ya, antara satu dengan yang lain. Tapi di sisi yang lain justru itu adalah peluang tidak hanya untuk Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN untuk menangkap peluang-peluang yang terserak tersebut, ya, di mana China mereorientasi partner dagang dan investasinya, dan terutama yang paling dekat secara gravitasi ekonomi tentunya ASEAN. Dan inilah yang kemudian dilakukan China dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perang dagang dengan Trump di part 1, dan kemungkinan besar mereka juga akan mengalami perang dagang berikutnya, part 2, karena probabilitas Trump terpilih juga semakin kesini kita melihatnya semakin besar, sehingga itu juga merupakan bagian dari strategi China untuk mendekat ke ASEAN, dan itulah yang kemudian coba ditangkap oleh Indonesia. Di sisi yang lain, Amerika Serikat, entah siapapun nanti akan terpilih, entah itu Trump atau Kamala atau yang lain, itu kita masih melihat bahwa Amerika Serikat tentunya punya juga misi untuk mengamankan pasarnya di Asia dan lewat ASEAN. Nah, oleh karenanya itu juga yang ingin kita tangkap, peluang-peluang tersebut untuk juga menjadi manfaat yang besar buat Indonesia secara khusus, dan tentunya kita juga melihat negara serumpun di ASEAN. Sehingga meskipun kita akan menghadapi era friendshoring, era fragmentasi ekonomi, tetapi ASEAN dengan neutrality-nya, dengan fungsinya sebagai regional hub, ya, itu bisa menjadi titik temu yang utama bagi dua kubu yang sekarang sedang bertarung secara ekonomi. Itu, Nira. Sudah tentu seperti Dr. Fitra kata, kongsi keunikan ataupun daya tarikan pelaburan ini adalah untuk menangkap peluang itu, kita peluaskan, tingkatkan lagi peluang itu. Tapi terutamanya inisiatif ataupun insentif yang dilaksanakan adalah untuk menangkap peluang-peluang yang tersembunyi ataupun memerlukan langkah atau pendekatan yang lebih strategik untuk menangkap peluang ini. Dan memandangkan sasaran pelaburan sebanyak 161 trilion rupiah, menilai kepada keupayaan Indonesia termasuk dengan konteks ekonomi semasa, adakah pelaksanaan insentif baharu ini mencukupi untuk menarik tahap pelaburan yang disasarkan itu, Doktor? Ya, 100 sampai 200 triliun yang kita tangkap selama beberapa tahun terakhir ini saya melihatnya masih suboptimal, masih jauh dari harapan dan ekspektasi. Padahal kita butuh sampai tahun 2020 nanti setidaknya ada 1.000 sampai 2.000 triliun lagi lah
tangkapan investasi ke depan untuk kemudian bisa mendorong Indonesia tumbuh secara rata-rata 6% ya per tahun. Itu target minimalnya. Supaya salah satu tujuan kita adalah untuk Indonesia Emas 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia sudah keluar dari pendapatan menengah atau yang biasa disebut sebagai middle income trap. Oleh karenanya perlu usaha yang lebih keras lagi. Kami melihat ada beberapa kendala ya terkait dengan usaha menangkap investasi itu. Motivasinya sudah ada, kita sudah juga membangun special economic zones di mana-mana, tetapi kita juga masih melihat bahwa belum ada benefit yang sangat signifikan jika dibandingkan antara daerah-daerah yang berada di special economic zones dan juga yang berada di luar economic zones. Ini yang kami melihat masih merupakan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Salah satunya adalah karena pertama dari red tape atau birokrasi itu masih kemudian harus diselesaikan permasalahan di lapangan. Yang kedua adalah dari sisi absorptive capacity dari local content dari regional-regional yang menjadi objek special economic zones tersebut. Seperti misalnya dalam konteks tenaga kerja. Absorptive capacity-nya masih relatif minimal, sehingga kita perlu dari sisi Indonesia perlu juga melakukan intervensi dari sisi hulu untuk membenahi kualitas sumber daya manusia. Sehingga dalam konteks ke depan investasi itu juga tentu kita mengejar pertumbuhan ekonomi itu satu hal, dan yang lain adalah juga kemudian inklusif terhadap pembangunan ekonomi daerah dan regional. Nah itu yang ingin kita capai ke depan. Tentunya homework-nya masih cukup banyak ya untuk bisa melakukan itu. Dan kita sudah tentu penting untuk kita meneliti kepada kesan ekonomi kecil maupun besar. Kita nak lihat kepada manfaat yang dijangka daripada SEZ ini terhadap ekonomi tempatan dan juga negara, terutamanya faedah yang diterima oleh industri utama ataupun dianggap industri strategik, mungkin daripada sudut atau segi penciptaan pekerjaan dan juga pertumbuhan KDNK. Ya, kita juga masih melihat bahwa potensi-potensi pertumbuhan itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masih relatif suboptimal. Karena memang ada beberapa hal yang terkait dengan koordinasi di lapangan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, kalau kita bandingkan antara proses dan juga kemudian benefit yang didapat atau dampak ekonomi yang kita lihat antara industri yang berada di special economic zones dengan yang berada di luar special economic zones, kadang-kadang tidak terlalu signifikan perbedaannya. Memang betul kita bisa menangkap investasi, Indonesia bisa menangkap investasi tersebut, tetapi di sisi yang lain ya pembenahan harus dilakukan secara konsisten dan sustainable. Karena sebagaimana yang juga saya sampaikan tadi, 100 sampai 200 triliun yang kita tangkap selama beberapa tahun terakhir itu belum cukup ya di special economic zones. Kita perlu untuk menangkapnya lebih dari situ. Karena kebutuhan investasi Indonesia tentunya akan sangat lebih dari itu untuk kemudian bisa mengungkit perekonomian Indonesia minimal 6% sebagaimana yang saya katakan tadi. Dan saya rasa kuncinya ke depan juga adalah bagaimana buat ASEAN itu menjadi semacam hub ya yang tadi saya sampaikan, berkolaborasi antara negara-negara ASEAN sehingga ASEAN itu bisa menjadi semacam satu brand. Karena saya melihat di sini kita tidak hanya melihat Indonesia ke depan, tapi kita melihat ASEAN karena pusat pertumbuhan itu sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pejabat baik di Malaysia maupun di Indonesia, ya pusat pertumbuhan nanti ke depan adalah ya pusat pertumbuhan regional. Nah itu yang kemudian akan mendapatkan atau menuai manfaat lebih besar ketimbang pertumbuhan individual dari ASEAN member countries. Oleh karenanya saya melihat bahwa karena kita sudah juga memiliki beberapa perkongsian formal seperti misalnya RCEP dan juga kemudian ASEAN juga menjadi hub untuk tempat free trade and investment negotiations yang lain seperti misalnya dengan EU, dengan Jepang secara bilateral dan seterusnya. Ada juga dalam konteks Indo-Pacific Economic Framework, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan saya rasa ini menjadi semacam
hal yang harus kemudian kita lihat ke depan, bukan hanya pertumbuhan individual. Karena ya ketika kita melihat Indonesia tentunya tidak bisa tumbuh sendiri, itu butuh kemudian perkongsian bersama gitu kan. Dan oleh karenanya dalam hal ini kita juga masih membutuhkan kerjasama atau kolaborasi erat dengan ASEAN, dan terutama negara-negara serumpun yang besar seperti misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga kemudian dalam hal ini pusat utama ekonomi Singapura, itu menjadi semacam tempat ya Indonesia untuk mengharapkan investasi yang lebih tinggi ke depannya. Karena yang kita bisa harapkan adalah dari tetangga terdekat, bukan dari tetangga yang jauh gitu. Dan setiap perkara ataupun langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk memastikan sistem kewangan yang lebih kukuh. Dan kita nak lihat daripada langkah ini sejauh manakah pengecualian cukai dan manfaat ini akan bertahan dalam tempoh jangka panjang, terutama apabila kita bercakap berkaitan hasil kerajaan ini. Ya, jadi ini kan sudah kita mulai, Indonesia sudah memulainya semenjak tahun 2000-an, 2005, 2006 itu sudah ada ide untuk kemudian menangkap peluang investasi dari luar dengan tax exemption. Dan itu yang terjadi, dan itu memang kemudian menjadi kebutuhan para investor ya. Tetapi tentu tax itu adalah satu hal. Yang lain lagi yang menjadi kepentingan investor adalah apakah kemudian local capacity mampu untuk menangkap atau kemudian memberikan return yang baik untuk para investor asing ini. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan untuk Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan tadi, absorptive capacity ini juga harus ditingkatkan dari sisi labor, dari sisi teknologi dasar, dari sisi infrastruktur dasar. Ini kemudian menjadi kepentingan para investor juga, tidak hanya tax exemptions. Nah, karenanya ya itu adalah satu hal. Yang lain adalah kita juga harus melakukan, Indonesia harus melakukan pembenahan secara lebih komprehensif di multi sektor. Nah, beberapa yang juga kemudian kita sedang usahakan sekarang, Indonesia juga mengusahakan ada yang disebut sebagai golden visa. Nah, golden visa ini juga hand in hand dengan pembangunan atau usaha Indonesia untuk menarik peluang investasi dari luar. Selain special economic zones, kita juga tadi ada golden visa untuk menangkap peluang pengusaha-pengusaha kelas besar untuk masuk ke Indonesia dan untuk kemudian mereka secara nyaman berada di Indonesia. Gitu. Nah, itu yang sebagian dari usaha yang tengah dilakukan oleh Indonesia, tetapi tentu saya juga masih melihat ini saja tidak cukup karena PR-nya atau pekerjaan rumahnya ini masih sangat banyak sekali, Nina. Doktor, bagaimana pula dengan pemilikan asing yang 100% ini sudah tentu akan mempengaruhi perniagaan tempatan dan ekonomi dengan skala yang lebih luas. Adakah terdapat langkah-langkah khusus untuk memastikan pelaburan asing ini selaras dengan kepentingan ekonomi negara? Ya, itu menjadi isu yang lumayan sensitif di Indonesia karena jadi seperti asing tidak terbatas masuk ke Indonesia. Di suatu sisi itu bagi kalangan grassroots itu banyak juga yang melihat sebagai penjajahan asing terhadap Indonesia dan pengerukan local resources ya untuk kemudian kepentingan asing. Tetapi di sisi yang lain, saya melihat dalam perspektif yang sebenarnya jauh lebih jangka menengah dan panjang. Oke, seakan-akan mereka mendominasi, tetapi ketika mereka masuk ke sini, mereka kan juga membuka peluang usaha, peluang penciptaan lapangan kerja, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian perlu dikonsolidasikan dan kemudian perlu dikomunikasikan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ketika kita buat pemerintah buat kebijakan, asing juga melihat bagaimana juga keberterimaan dari sisi lokal. Nah, ini juga kemudian harus kita lihat ke depan. Ada beberapa persinggungan-persinggungan di beberapa daerah tujuan investasi, seperti misalnya konflik di Rempang, kemudian ada konflik di beberapa daerah lain, yang tentunya ini menjadi pekerjaan rumah juga, bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini mampu mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik, supaya nanti selaras dengan tujuan untuk menangkap investasi, membuat investor nyaman berada di Indonesia untuk membangun usahanya, tapi di sisi yang lain juga tidak meminimalisir local content, local capacity, dan local resources, sehingga bisa bermanfaat secara inklusif juga untuk
masyarakat di daerah-daerah tujuan investasi tersebut. Karena tujuan utamanya tadi adalah untuk menghilangkan ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Dan oleh karenanya nanti itu akan menjadi semacam roadmap ya Indonesia dalam mengattract investment dari luar khususnya.